Halo, perkenalkan, nama saya Rimardo Bagio, dan dalam presentasi ini saya akan membahas pendekatan dalam kajian regionalisme serta tahapan integrasi berdasarkan model Uni Eropa. Nah, sebagai berikut, dan saya akan menjelaskan berbagai pendekatan yang digunakan dalam memahami regionalisme serta alasan mengapa negara-negara memilih melakukan integrasi kawasan. Nah, selain itu saya akan menguraikan tahapan-tahapan menuju integrasi kawasan dengan Uni Eropa sebagai model utama. Baik, mari kita mulai. Nah, dalam pendekatan kali ini, eh, pendekatan dalam kajian regionalisme ada beberapa pendekatan utama. Seperti yang dapat kita lihat, ada 4 pendekatan yang dapat kita eh, gunakan bersama-sama. Yang pertama adalah intergovernmentalism atau pendekatan antar pemerintah. Nah, pendekatan ini adalah di mana negara dan pemerintah merupakan aktor utama dalam integritas kawasan. Negara-negara membuat perjanjian dan kebijakan bersama untuk nasional. Nah, contoh terdekat yang dapat kita lihat di sini adalah ASEAN, di mana negara-negara anggotanya mempertahankan kedaulatan masing-masing, tetapi selalu bekerja sama dalam berbagai bidang. Nah, yang berikutnya adalah liberal governmentalism, di mana dalam konsep ini integrasi terjadi karena dorongan dari kelompok domestik seperti asosiasi bisnis dan serikat pekerja yang ingin memperluas pasar mereka, di mana pemerintah bertindak sebagai penjaga saja dalam kepentingan domestik dalam arena regional. Nah, contohnya ya di Uni Eropa, di mana dorongan dari sektor bisnis mempercepat pembentukan pasar tunggal. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ada contoh perkembangan GDP di Eropa. Baik, yang berikutnya adalah neo-fungsionalism, di mana integrasi berkembang karena efek spillover, di mana kerjasama dari satu sektor ekonomi mendorong kebutuhan integrasi di sektor lain, seperti yang ada di contoh di bawah ini. Nah, lalu di mana organisasi pranasional berperan penting dalam mendorong integrasi ini. Contohnya adalah Uni Eropa yang awalnya berfokus pada kerjasama ekonomi tetapi berkembang ke politik dan sosial. Baik, yang berikutnya adalah social constructivism, di mana regionalisme eh, bukan hanya tentang kepentingan ekonomi dan politik, tetapi juga tentang identitas dan norma bersama. Di mana identitas regional terbentuk melalui interaksi antar negara dan masyarakat dalam kawasan. Contohnya seperti di Asia Timur, di mana nilai-nilai kon, eh, konfusianisme berperan dalam pembangunan identitas regional di daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa negara melakukan regional. Nah, ini ada 4 alasan kenapa mereka melakukan itu. Baik, kita akan langsung lompat ke yang pertama, itu adalah mengenai eh, keuntungan ekonomi. Maaf. Oke, jadi di sini dari keuntungan ekonomi. Nah, di mana keuntungan ekonomi ini dapat meningkatkan perdagangan dan investasi dengan menghilangkan hambatan ekonomi. Yang berikutnya adalah keamanan dan stabilitas, di mana meminimalkan konflik melalui kerjasama politik dan diplomatik. Yang ketiga ada daya saing global, di mana ini menghadapi tantangan ekonomi dengan membangun pasar regional yang kuat. Dan yang terakhir adalah manfaat dan sosial budaya, di mana ini mempererat hubungan budaya dan sosial antar negara di kawasan tersebut.
Baik, karena kita udah tahu mengapa akan hal tersebut, mari kita lompat ke yang berikutnya adalah model integrasi Uni Eropa dan tahapan integrasi kawasan. Nah, di Uni Eropa sebagai contoh utama, integrasi kawasannya terdiri dari Free Trade Area, Custom Union, Common Market Economic Union, dan Political Union. Nah, yang pertama kita akan lompat ke FTA atau Free Trade. Baik, di Free Trade Area ini kita dapat melihat bahwa eh, semua hambatan perdagangan antar negara anggota itu dihapuskan. Namun, setiap negara masih bisa menetapkan kebijakan perdagangan sendiri terhadap negara luar. Nah, contohnya seperti perjanjian perdagangan bebas di USMCA. Ini contohnya seperti di Amerika, Meksiko, Kanada, di mana eh, perjanjian itu membuat ketiga negara ini dapat melakukan perdagangan eh, tanpa hambatan. Nah, yang berikutnya adalah Custom Union atau Uni Bea Cukai. Nah, di sini selain perdagangan bebas, negara-negara anggota memiliki kebijakan tarif bersama terhadap negara luar. Nah, contohnya seperti yang ada di Uni Eropa sendiri, yang mana memiliki tarif eksternal yang sama untuk semua negara di luar Uni Eropa. Nah, kita dapat lihat di contoh gambaran di bawah ini. Nah, yang berikutnya adalah common market. Common market atau pasar bersama, selain seperti yang dijelaskan tadi, tenaga kerja dan modal yang bebas berpindah, eh, maaf, tenaga kerja dan modal juga bebas berpindah antar negara anggota. Nah, contohnya di Uni Eropa memungkinkan warganya bekerja dan berinvestasi di negara anggota lainnya tanpa hambatan. Nah, sangat mudah kan? Nah, yang berikutnya adalah Economic Union atau Uni Ekonomi, di mana negara-negara menyelaraskan kebijakan ekonomi dan moneter bersama. Di mana yang dapat kita lihat bahwa Uni Eropa dengan Bank Sentral Eropa dan mata uang euro, meskipun tidak asing semua, negara anggotanya menggunakannya semua. Dan yang terakhir adalah Political Union, di mana koordinasi kebijakan ekonomi, sosial, dan luar negeri berada di bawah satu pemerintahan supranasional. Nah, di mana Uni, Uni Eropa yang memiliki Parlemen Eropa dan kebijakan luar negeri yang sama. Nah, baik. Sekarang kita akan membahas tentang mengapa integrasi dimulai dari sektor ekonomi. Nah, yang pertama adalah tentu saja lebih mudah diterima karena negara-negara lebih mudah menyepakati kerjasama di bidang ekonomi daripada di bidang politik. Nah, yang berikutnya adalah menciptakan ketergantungan ekonomi, di mana negara-negara akan lebih bergantung satu sama lain untuk mengurangi resiko konflik. Yang berikutnya adalah memacu pertumbuhan ekonomi, di mana perdagangan bebas dan investasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang seperti yang tadi dijelaskan adalah efek spillover, di mana integrasi ekonomi akan memicu kebutuhan dan kebijakan ekonomi bersama. Nah, dari semua ini dapat disimpulkan bahwa untuk regionalisme dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan seperti intergovernmentalism, neofungsionalisme, dan social konstruktivisme. Nah, yang berikutnya adalah negara-negara selalu melakukan integrasi kawasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan stabilitas politik dan daya saing global. Yang berikutnya adalah Uni Eropa adalah model integrasi kawasan yang mengalami tahapan free trade area, custom union, common market, economic union, dan political union. Lalu, integrasi kawasan biasa dimulai dari sektor ekonomi karena lebih mudah diterima dan dapat mendorong